Oke, baik. Terima kasih, Saudara Pati. Ya, pas mimpi nyanyi adalah alumni juga ya. Tidak direncanakan pas bikin jadwal, tapi demikian adanya. Selamat malam, jemaat yang kasih dalam Tuhan semua. Dan ini adalah Rabu malam yang agak sedikit beda. Kita tidak ada kebaktian doa, tapi kita kebaktian ucapan syukur untuk HUT Panti yang ke-33. Untuk itu saya mengajak kita untuk merenungkan suatu topik. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-68. Oke, kita lihat Mazmur pasal yang ke-68. Dan kita akan membaca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Baik, Mazmur pasal 68 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya. Saya akan bacakan dan jemaat sekalian mengikuti dengan seksama di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, bernyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi namanya, tinggikanlah dia yang mengendarai awan, namanya ialah Tuhan, bersukarialah di hadapannya. Allah di kediamannya yang kudus, adalah Bapa bagi anak yatim, dan pembela bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, yang membebaskan para tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi para pemberontak dibiarkan tinggal di tanah yang gundul. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih kamu pada kami. Sungguh, firman-Mu mengandung pengajaran dan penghiburan. Dan malam ini Tuhan, kami ingin mendapatkan keduanya. Kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu, kami ingin diajar juga oleh firman-Mu, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu bisa semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami, ya, baik panti secara spesifik maupun semua umat-Mu, semua jemaat-Mu di tempat ini. Dan kiranya renungan kami ini juga melipat gandakan puji syukur kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin berfokus kepada ayat yang ke-6, di mana dikatakan di sini, Allah di kediamannya yang kudus adalah Bapa bagi para anak yatim dan pembela bagi para janda. Tema saya pada malam ini adalah Bapa bagi anak yatim dan juga bagi kita semua. Karena ini adalah HUT Panti Asuhan. Ya, Panti Asuhan ada banyak anak-anak di dalamnya, mungkin ada yang kehilangan ibu, mungkin ada yang sudah kehilangan ayah, mungkin ada yang kehilangan dua-duanya. Ya. Sehingga ayat yang baru saja kita baca ini relevan. Ini adalah penghiburan Tuhan bagi siapapun yang ada dalam posisi itu. Ya. Di mana Tuhan berkata dia adalah Bapa bagi anak yatim. Tanya sini. Bapa bagi anak yatim. Dan kita ingin membahas pada malam hari ini, apa maksudnya bahwa Allah itu adalah Bapa. Ya. Bagi anak yatim, jelas, seperti dikatakan di ayat sini. Tetapi lebih luas lagi, Allah adalah Bapa bagi semua yang percaya kepadanya. Satu ayat yang tentu menjadi penghiburan bagi kita adalah Yohanes 1 ayat 12. Mari katakan bahwa kepada semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga kekristenan, iman Kristen adalah iman satu-satunya yang memanggil Allah Bapa. Ya. Banyak agama-agama lain memiliki nama yang mereka anggap keren untuk sesembahan mereka. Entah itu menyebutnya Tuhan, menyebutnya junjungan, menyebutnya sesembahan, dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia memperkenalkan Bapanya. Dan dia mengajar kita yang percaya kepada Yesus untuk juga memanggil dia sebagai Bapa.
Sehingga di lidah orang Kristen tidak asing untuk menyebut Allah Bapa. Kita sering memulai doa-doa kita sebagaimana yang Yesus ajarkan juga, Bapa yang di sorga. Dan ini adalah titel yang paling sering muncul di dalam Alkitab bagi orang percaya untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Namun apa artinya itu bagi kita? Apakah itu saking seringnya kita sebut hanya merupakan suatu titel yang kosong sekarang, suatu hal yang biasa di lidah kita, namun kita tidak benar-benar memahami kenapa kita panggil Allah Bapa? Nah, malam ini saya mengajak kita melalui renungan yang singkat ya. Tentu kalau kita mau membahas tentang kebapaan dari Allah, itu tidak ada habis-habisnya, dari Kejadian sampai Wahyu banyak sekali. Tapi saya ingin menyarikannya menjadi beberapa poin untuk menjadi sesuatu yang menghibur, menguatkan, dan mengajar kita pada malam hari ini. Apa maksudnya bahwa Allah adalah Bapa? Baik bagi yang di panti, dikatakan Bapa bagi anak yatim, bagi yang bukan di panti, bagi semua yang percaya kepada Dia. Apa maksudnya Allah adalah Bapa? Oke, yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita mendapatkan di dalam Alkitab ketika Allah berkata bahwa Dia adalah Bapa, itu berarti dia menaruh identitasnya kepada diri kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Hubungan anak dengan Bapa adalah hubungan yang permanen, hubungan yang bukan sementara, bukan kontrak, bukan sekian tahun lewat. Saya adalah anak dari ayah saya, tidak ada batas waktunya. Sudah ada luarsa gitu, sekarang bukan bapak lagi atau bukan anak lagi. Tidak ada seperti itu. Anak-anak saya juga tidak ada luarsa, nanti tahun sekian kalian bukan anak saya lagi ya, gitu kan. Tidak seperti itu. Kita punya Bapa, dan ketika Allah berkata Dia adalah Bapa kita, ini menyatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, hubungan ayah manusia kita adalah hubungan yang sangat indah, suatu berkat dari Tuhan. Ya, kalau Anda mengenal ayah biologis Anda, dan Anda punya hubungan yang baik, itu adalah berkat dari Tuhan. Namun saudara kasih Tuhan, tidak semua orang memiliki berkat itu. Ada orang yang tidak mengenal ayah biologisnya. Dan ayah fisik kita di dunia ini bisa meninggalkan kita, dan suatu hari akan meninggalkan kita. Ada yang meninggalkan kita bukan karena salah dia, ada yang meninggalkan kita karena salah dia. Ada orang tua yang tidak bertanggung jawab, ada ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab dan lari dan meninggalkan keluarganya. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga ayah-ayah yang sangat bertanggung jawab, yang sangat mengasihi, tetapi apa daya, manusia itu lemah. Akhirnya dipanggil oleh kematian, dan akhirnya meninggalkan kita juga. Jadi manusia bisa meninggalkan. Tetapi inilah penghiburannya, bahwa Allah adalah Bapa bagi anak yatim dan Bapa untuk kita semua. Karena Allah adalah Bapa yang tidak akan mungkin bisa meninggalkan kita. Karena Dia adalah kekal. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan dalam Mazmur pasal 27. Coba kita buka. Mazmur pasalnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-10. Mazmur 27 ayat 10, ayat yang begitu kuat menggambarkan kasih Tuhan. Sekalipun katanya, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, ini bisa terjadi dalam segala situasi. Ya, saat ayah dan ibu yang paling mengasihi kita pun, mereka tidak bisa lari dari kematian suatu hari. Ya. Dan suatu hari mereka akan meninggalkan kita. Namun katanya, Tuhan menyambut aku. Tuhan adalah Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
Nah, ini adalah suatu pengharapan. Ini adalah suatu penghiburan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bahwa kalau kita memiliki Tuhan, kalau Allah adalah Bapa kita, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita selalu memiliki Dia. Kita selalu bisa berbicara kepada Dia. Hubungan anak dengan ayah adalah hubungan yang dekat. Ya. Anda bisa datang kepada ayah Anda kapan saja. Ya. Kapan saja Anda mau datang, bisa. Anda punya akses kepada Dia. Oh, betapa luar biasa ketika Yesus Kristus datang. Dan Dia berkata, kalian sekarang adalah anak. Seperti Yesus adalah putra tunggal Allah, kita telah diangkat bagi yang percaya kepadanya untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa punya akses kepada Dia. Oleh karena itu biasanya di Rabu malam kita berdoa. Biasanya kita berdoa. Biasanya kita datang kepada Tuhan, kita memohon. Nah, kalau Anda berdoa, apakah Anda berdoa dengan sikap yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan? Bahwa Tuhan akan menjawabnya? Atau Anda sudah belajar berdoa dengan hati yang tidak percaya? Hati yang, kayaknya ya saya berdoa hanya kata-kata saja. Tidak ada suatu pengharapan bahwa itu akan terjadi. Oh, Tuhan tahu hati kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, yakinlah bahwa kamu akan menerimanya. Tuhan berkata, barang siapa meminta, padanya akan diberi. Barang siapa mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Dan kita harus datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia adalah Bapa saya. Dan Dia mendengarkan saya. Dan ketika saya berdoa kepadanya, itu bukan omong kosong. Itu bukan suatu kebiasaan saja. Itu bukan, karena semua orang bisa berdoa, ya udah saya berdoa. Karena Rabu malam semua berdoa, ya udah berdoa. Sampai gilirannya tutup mata semua. Kalau bisa ketiduran nanti, gitu kan? Bukan seperti itu, tapi kita dengan benar-benar memahami bahwa Allah adalah Bapa kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Baik, coba kita balik lagi ke Mazmur pasal 68 di sini. Ya. Allah adalah Bapa bagi anak yatim dan Bapa bagi kita semua. Tadi yang pertama kita melihat itu berarti bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi hal yang kedua yang ingin saja kita renungkan, Allah adalah Bapa yang berarti bahwa Allah akan selalu menyediakan bagi kita. Allah akan selalu menyediakan bagi kita. Salah satu hal yang dilakukan oleh ayah-ayah di dunia ini adalah mereka bekerja, mereka menyediakan untuk keluarganya. Dan itu adalah salah satu pelayanan dari seorang ayah, seorang bapak, gitu kan? Dan ketika Allah berkata bahwa Dia adalah Bapa, maka hal yang Dia ingin kita ketahui, pahami adalah Dia akan menyediakan untuk kita. Nah, sekali lagi, kalau ayah di dunia ini, ya, kadang-kadang dia tidak mampu menyediakan bagi kita. Ya. Ayah di dunia ini bisa tidak ada lagi dan lain sebagainya. Tetapi ini bertalian dengan yang tadi itu, bahwa Allah sebagai Bapa, Dia selalu menyertai kita, dan oleh karena itu Dia bisa selalu menyediakan bagi kita. Dan oleh karena itu Tuhan menekankan, karena Dia bisa selalu menyediakan bagi kita, kita tidak perlu takut. Dan kita harus hidup sesuai dengan itu. Ya. Kalau misalnya Anda tidak punya jaminan, saya tidak heran kalau orang dunia ini begitu cinta akan uang. Saya tidak heran kalau misalnya orang di dunia ini gila akan uang. Kenapa? Karena mereka tidak punya jaminan. Mereka tidak punya jaminan sehingga mereka merasa mereka harus menumpuk sebanyak-banyaknya uang. Dan mereka harus menjual diri mereka demi uang dan demi materi. Karena mereka tidak punya jaminan. Tapi Tuhan berkata, hei anakku, kamu berbeda. Coba kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13. Kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-13. Dan ini janji Tuhan kepada orang percaya. Janji Tuhan kepada orang percaya. Ibrani 13 ayat 5.
janganlah menjadi hamba uang. Janganlah menjadi hamba uang. Janganlah berpikir bahwa saya harus menumpuk uang sebanyak-banyaknya. Saya harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mengapa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena Allah adalah Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Bapa yang akan selalu menyediakan untuk kita. Dan oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan berharap dan Tuhan memerintahkan kita untuk bertindak berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki jaminan ini, yang tidak mengenal Dia. Bahwa saya punya Bapa yang menyediakan bagi saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi, benarkah ini? Bisakah saya percaya akan janji ini? Oh, sudah. Kalau kita orang yang diselamatkan, seharusnya kita percaya. Mengapa? Karena kita sudah mempercayakan Tuhan dengan jiwa kita, dengan keselamatan kita. Kita berkata, saya pasti masuk surga. Kenapa? Saya percaya Yesus. Kenapa kamu percaya Yesus masuk surga? Ya, saya percaya janjinya. Kamu percaya janji Tuhan. Masalah masuk surga, kamu percaya janji Tuhan. Masalah surga dan neraka, kamu percaya janji Tuhan. Tetapi kamu berkata, oh kalau masalah uang di dunia ini, saya agak ragu dengan janji Tuhan. Apakah itu make sense? Apakah itu masuk akal kalau begitu? Sama sekali tidak. Kenapa kamu mempercayai Tuhan masalah keselamatan, tapi tidak percaya kepada Tuhan bahwa Dia bisa memeliharamu, bahwa Dia bisa menyediakan bagimu? Dan ketika Tuhan menyediakan bagi kita, bukan berarti bahwa kita tidak bekerja, bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita harus melakukan itu. Ya, Tuhan memberkati kita melalui usaha kita. Tuhan memberkati kita melalui usaha kita. Tetapi Tuhan tidak ingin bahwa kita menjadi orang-orang yang menjadi hamba uang, katanya di sini. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang penuh kekhawatiran. Terlebih lagi Tuhan tidak ingin kita membuat keputusan kita karena masalah uang saja. Ada orang-orang yang berpikir, saya mau melayani Tuhan mungkin, tetapi kalau melayani Tuhan nanti miskin. Ada yang berpikir demikian. Nanti kalau melayani Tuhan nanti susah dan sebagainya. Oh, benarkah demikian? Tidak juga. Ya. Tidak juga. Sebenarnya penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan itu mestinya paling dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di dalam panti asuhan Karna Kasih. Ya. Kalau Anda adalah orang yang terlibat dalam panti asuhan Karna Kasih, apalagi Anda anak yang tinggal di dalamnya, tidak cukupkah Anda melihat bagaimana Tuhan mampu menyediakan untuk dirimu? Apakah belum cukup buktinya? Begitu. Oh saudara, mestinya sudah menjadi terang benderang. Saya kadang-kadang sering mendengar ya, panti lain ada yang kesusahan, ya. Ada yang kadang-kadang makannya harus dijatah, ada yang harus nanti nggak boleh 3 kali sehari dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah demikian di panti Karna Kasih. Gitu. Jangankan dijatah, saudara. Kadang-kadang saya dapatkan anak panti malah sudah bosan dengan makanannya. Saking banyaknya. Saking melimpahnya ya, makanan. Kalau di luar sana ayam KFC dianggap berharga. Gitu kan? Kadang-kadang inilah berkat Tuhan. Ayam KFC dilihat bosan, ayam lagi katanya. Kok bisa ngomong gitu? Ayam lagi. Banyak orang di luar sana melihat ayam langsung tergiur. Ya. Hokben lagi katanya.
Wah, Hokben itu mahal, saudara. Ya. Apalagi Anda mau ngomong? Wah, benar nggak? Amin. Ya. Wah, cuman bisa senyum-senyum aja. Ya. Jadi kalau misalnya Anda yang hidup di panti ini, gitu ya, Anda tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menyediakan, ya kan? Apa orang bilang bahasa Indonesia, pangan, sandang, papan, gitu kan? Ya. Tuhan sediakan tempat yang bagus, ya. Gedung yang bagus, ya. Yang bahkan bukan hanya gedung yang bagus, Tuhan sediakan sekolah yang bagus. Kenapa bagus? Ya sekolahnya tinggal jalan kaki naik nyampe, saudara. Bagus gak itu? Oh, bagus sekali. Ya. Tinggal jalan kaki nyampe. Orang lain harus pagi-pagi ya, wah, antar kemana berjuang, ini nyampe. Saking bagusnya nggak diapresiasi. Ya. Tuhan sediakan gedung yang bagus, Tuhan sediakan pakaian yang cukup. Anak panti mana ada yang kurang pakaian di sini? Tuhan kasih makanan. Ya. Wow. Ya. Bahkan kasih karunia Tuhan itu sampai bukan hanya anak panti, mahasiswa juga dapat, saudara. Mahasiswa yang di GITS ini, apakah Anda kurang merasakan Tuhan menyediakan? Wow. Saya dapatkan banyak yang kalau keluar jadi kurus, balik jadi gendut lagi. Ya kan? Ya. Malah gitu, liburan bertambah kurus. Terus balik ke ini bertambah lagi berat badannya. Saya bilang ini pertanda, ya. Pertanda ada berkat Tuhan di sini. Ya. Kalau Anda ragu, wow, benarkah Tuhan bisa menyediakan untuk saya? Ya. Oh saudara, masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya adalah pada kita seringkali. Ya. Kita kurang iman, ya. Kita membuat keputusan-keputusan yang salah, kita yang lari dari Tuhan, maka tidak heran. Kadang-kadang ada orang bertanya, kalau memang Tuhan menyediakan untuk saya, kenapa Tuhan tidak langsung bikin saya kaya raya? Kenapa Tuhan tidak langsung timpukin saya pakai uang? Berapa banyak uang yang Tuhan miliki? Wow, banyak sekali. Dia pemilik semua dunia ini. Ada lagu yang berkata, He owns the cattle on 1,000 hill. Kan? Dialah pemilik semua binatang di hutan. Ada orang pernah bilang, iya benar, Tuhan memiliki semua sapi di dunia ini. Tapi kok dia kasih ke saya satu hamburger tiap hari, katanya. Gitu. Enggak semua sapinya sekaligus dikasih ke saya. Tuhan pemilik semua uang di dunia ini, tapi kenapa dia kasih ke saya hanya sekian setiap hari? Kenapa Tuhan tidak bikin saya langsung kaya raya? Oh, sudah yang kasih Tuhan. Ya. Tuhan tidak mau lakukan itu. Tuhan punya program dia sendiri untuk tiap-tiap orang. Tapi Tuhan berjanji dia akan menyediakan. Nomor satu, Tuhan berjanji dia akan menyediakan kebutuhan kita. Tuhan tidak berjanji dia akan memenuhi semua keinginan kita. Tapi dia berjanji akan memenuhi semua kebutuhan kita. Ya. Dan Tuhan juga tidak mau langsung bikin kita semua kaya raya. Kenapa? Oh, ada banyak alasan, saudara. Satu, itu akan buruk bagi kita. Kadang-kadang kita berpikir hal terbaik adalah kalau kita menjadi kaya. Kadang-kadang itu tidak benar. Seringkali itu tidak benar. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kamu tiba-tiba menjadi triliuner hari ini, kamu berubah atau tidak? Hati kamu berubah atau tidak? Oh, nggak mungkin lah. Kalau Tuhan timpukin saya uang sebanyak yang ada di gedung BI sekarang, hati saya tetap. Benarkah? Hanya Tuhan tahu. Kita saja mungkin tidak tahu. Tuhan memberikan kita uang ada banyak cara, dan seringkali itu sesuai dengan yang kita mampu tanggung, saudara.
sesuai yang mampu kita tanggung, secara rohani, secara emosional, secara karakter. Seorang bapak ya, kasih uang sama anaknya, ya, kalaupun bapaknya kaya raya, tergantung dong. Kalau anaknya masih kecil, ya, dia kasih uang anaknya banyak-banyak. Ya, misalnya anaknya masih umur 5 tahun, mau pergi ke TK. Terus bapaknya, oh ya anak saya mau pergi TK nih. Dia ambil segepok 100.000 dimasukin ke kantongnya. Segepok 100.000 masukin ke kantongnya. Ada gunanya nggak itu? Anaknya masih anak TK. Dia jalan ke TK sana, yang ada direbutin sama anak lain. Dia belum tahapnya untuk punya uang seperti itu. Ya. Dia belum tahapnya. Nah, Tuhan berurusan dengan kita. Kalau benar dia adalah Bapa kita, dia bilang, aku akan menyediakan bagimu. Aku akan menyediakan bagimu. Tapi Tuhan mengasihi kita, sehingga dia tidak akan menaruh uang menjadi batu sandungan bagi kita juga. Kadang-kadang ada orang dikasih uang akan tambah masalah. Datanglah petugas pajak, betul nggak? Datanglah copet dan penjahat dan lain sebagainya. Benih Tuhan bilang, aku berkati kamu dengan cara lain. Ya. Oh saudara. Ya. Tapi Tuhan berjanji. Coba kita buka sekali lagi Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Ya. Ini adalah kartu ATM orang Kristen. Dikatakan di sini apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini kartu ATM kita, saudara. Banknya adalah bank Allahku, bukan bank BCA, BNI, BRI. Allahku. Allahku. Ada berapa saldonya? Kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu saldonya. Kira-kira berapa banyak, saudara? Nah, ini banyak sekali. Ya. Terus ada batas penarikan nggak? Ya itu batas penarikannya tiap hari segala keperluanmu. Daily limit. Nah, kalau Anda mau punya ATM tarik di BCA ada daily limit juga, saudara. Bank Tuhan, gitu ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pinnya apa? Kristus Yesus. Nah, ini pinnya. Dalam Kristus Yesus. Tuhan suruh kita meminta dalam nama Yesus. Ya. Mintalah kepadaku dalam nama Yesus. Nah, saudara yang kasih sama Tuhan. Ya. Tuhan berkata dia akan menyediakan. Dia adalah Bapa yang menyediakan bagi kita. Kenapa dia tidak bikin kita kaya raya? Karena dia mengasihi kita. Nomor 2, karena dia mengasihi dunia. Dia tahu masih banyak orang yang perlu diselamatkan. Kalau dia bikin semua orang Kristen jadi kaya raya, tidak ada orang yang diselamatkan lagi. Kenapa? Karena semua orang akan jadi Kristen supaya jadi kaya raya. Bukan supaya mau kenal Tuhan Yesus. Bukan supaya mau diselamatkan dari dosa. Dan Tuhan tahu ya, bahwa dia akan memberikan kepada kita yang kita perlukan. Mari kita lihat poin yang ketiga sekarang. Tadi yang pertama adalah Allah adalah Bapa yang tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua, Allah adalah Bapa yang menyediakan bagi kita. Yang ketiga adalah Allah adalah Bapa yang akan melindungi kita. Allah adalah Bapa yang akan melindungi kita. Sekali lagi kita berkata bahwa ini adalah tugas seorang ayah biasanya. Ayah adalah protektor. Ayah adalah pelindung keluarganya. Dia yang menahan mara bahaya dan lain sebagainya. Ya, tetapi manusia tidak bisa melakukan ini dengan sempurna. Seberapa hebat pun seorang ayah, ya kalau didatengin penjahat banyak-banyak, ya dia kalah juga mungkin. Ya. Bahkan ada ayah-ayah yang lebih parah lagi, dia yang jadi penjahatnya.
Dia yang melakukan abuse dan sebagainya, sangat disayangkan ada orang tua yang kacau dan lain sebagainya. Ya. Tetapi ketika Allah sebagai Bapa kita, ya, maka ya, Dia adalah Bapa yang selalu melindungi kita, selalu melindungi kita. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 46. Semakin saya bertambah usia, semakin saya senang dengan ayat ini. Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tersisa dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kupikul sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu, aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Wow, karena saya sudah mulai ada rambut putih sedikit-sedikit, gitu ya. Maka saya bilang, wah luar biasa ini, ayat ini. Tuhan dikatakan dia adalah Bapa, dan dia adalah gambaran ibu juga sebenarnya. Dia bicara soal rahim, ya. Tapi dari lahir ya, sampai dengan kita tua, sampai kita sudah rambut putih pun dia Tuhan menggendong kita. Ini adalah penghiburan, Tuhan gendong kita. Biasanya kalau gendong itu kita kaitkan dengan anak kecil, ya, anak kecil yang digendong. Kalau orang tua udah tua begitu masih digendong-gendong kan lucu gitu. Tapi Tuhan menggendong kita. Ya. Menggendong itu apa? Menggendong itu kita bisa pasrah sama Tuhan. Kita bisa pasrah. Oh, saudara, memang masa anak-anak itu masa yang spesial. Masa di mana kita anak-anak itu bisa pasrah. Ya, pasrah ya sudah gitu. Dia nggak mau tahu apa-apa, pasrah ya sudah. Orang tuanya yang ini. Ya memang itu porsi anak, apalagi masih kecil. Saya masih ingat dulu kami sekeluarga jalan-jalan di kebun binatang di Jurong. Lalu udah malam waktu itu, udah malam ya. Lalu ada opsi kan, ini mau balik ke depan sana pakai bus, ada busnya, atau mau jalan katanya. Kalau jalan ini lebih seru katanya, bisa masih sambil lihat binatang ya. Waktu itu kita pikir itu sambil jalan lah daripada naik bus kan. Belum mulai jalan berapa lama, anak yang paling kecil sudah kecapean, tidur dia. Gitu. Wah, jadi harus digendong, gitu kan? Harus digendong, ya sudah. Yang tadinya pikir mau jalan enak, jadi ini menggendong anak ya. Terus nanti anak yang kedua mulai ini lagi ketiduran juga, ya udah harus kita gendong sana, gendong sini, gitu kan. Ya mereka nggak mikirin, maksudnya kan masih kecil gitu. Ya. Mereka pasrah aja, pokoknya saya udah capek, teler, blek gitu. Ya. Anak-anak namanya. Gitu. Dan adalah orang tuanya yang, oh ya, berarti saya harus gendong dia. Saya harus angkat dia. Gitu, ya. Karena anak nggak mikirin masuk kebun binatang harganya berapa, ya. Mesti pulang jam berapa, ya. Nanti ada bus apa, segala macam. Itu mereka nggak mikirin. Pokoknya fun-fun aja gitu kan. Wah, lihat binatang, seru-seru sama. Orang tua yang mikirin semua itu. Gitu. Jadi anak-anak itu bisa pasrah. Pasrah, pokoknya yang dia tahu beres. Orang tua yang urus. Nah, tentu ya begitu anak-anak ini makin dewasa, ya, tentu semua makin tanggung jawab. Semua makin tanggung jawab ya. Tidak ada orang kita yang dewasa lalu bilang, oh kalau gitu saya juga ini kan, saya juga mau menghilang dari tanggung jawab, tidak bisa. Ya. Tidak ada opsi di dunia ini, ya, tidak ada opsi di dunia ini kita bisa berkata, saya mau lepas dari tanggung jawab. Gitu. Ya. Yang bisa adalah kalau yang sering dianggap orang terbelakang atau ada kecacatan lain sebagainya. Ya. Dulu saya berpikir bahwa orang-orang tua yang punya anak yang secara mental dia kecil terus, seperti di jemaat kita kan ada, ya, Ibu Jenny lain sebagainya, ya, anaknya kan masih
Ya kayak masih anak kecil terus gitu. Padahal umurnya sudah lebih besar dari saya gitu. Nah tidak tahu, Noni itu udah 40-an, mungkin udah sampai 50-an tahun gitu ya. 448 ya. Nah, Noni itu 48, lebih besar dari saya gitu. Ya, tapi umur mentalnya cuman 3 atau 4, nggak tahu lah berapa tahun gitu kan. Dan dulu saya nggak mengerti, maksudnya begini, waduh pasti suatu beban yang besar ya kalau punya anak seperti itu. Ya. Pasti suatu beban yang besar kalau punya anak seperti itu. Tapi belakangan saya mulai memahami ya, bahwa memang beban, tapi pasti ada sukacitanya juga. Ya. Beban tapi ada sukacitanya. Gitu ya. Karena semua anak kita yang normal itu akan tumbuh dan mereka tidak lagi dalam fase anak-anak. Ya. Mereka akan menjadi fase dewasa. Gitu. Fase dewasa. Ya. Tetapi ada anak-anak berkebutuhan khusus yang terus menyertai kita sebagai anak. Ya. Terus menyertai kita sebagai anak. Nah, kita bisa melihat itu sebagai beban, atau kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang spesial. Gitu kan? Kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang spesial yang Tuhan izinkan itu terjadi, gitu ya. Nah, tetapi kaitannya lagi dengan di sini. Ya. Kita sudah dewasa nih. Rata-rata sini dewasa. Oke, kalau masih anak-anak nggak apa-apa lah, anak-anak. Ya, mau pasrah nggak apa-apa, gitu kan? Kalau masih anak-anak, gitu ya. Tapi kalau Anda sudah dewasa, kita seringkali di masa dewasa ini kita tidak punya opsi untuk pasrah-pasrahan. Kita yang bertanggung jawab. Kita yang berkata, bagaimana dengan hidup saya? Ya, kamu mau ngapain hidup kamu? Kamu mau usaha apa? Kamu harus berjuang dan lain sebagainya. Ditanamkan ke kita. Kamu sudah gede. Kamu harus kuat. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus sekolah. Kamu harus kerja. Dan itu benar semua. Itu benar. Tetapi kepada siapa kita bisa pasrah, saudara? Kepada siapa kita bisa berkata kalau misalnya sudah tidak ada kekuatan lagi? Saya tidak tahu lagi mau ngapain. Kepada Tuhan. Tuhanlah Bapa kita yang eternal, yang kekal, di mana kita bisa terus menjadi anak kecil bagi Dia. Bukan dalam pengertian kita menolak tanggung jawab kita, tetapi dalam pengertian bahwa kita bisa plek dengan pasrah ke dalam tangan Tuhan. Dengan cara yang kita tidak bisa lakukan dengan siapapun di dunia ini. Ya. Kalau kita sudah dewasa, kita dituntut punya tanggung jawab, kita dituntut harus berlaku begini, begitu, ada banyak tekanan. Siapa kita bisa berkata, aku sudah capek. Ya. Aku sudah letih, aku tidak tahu mau ngapain lagi. Ya. Kepada siapa? Kepada siapa kita bisa berkata seperti itu? Ya. Tuhan berkata, aku akan menggendong kamu. Ya. Sampai rambutmu putih pun, aku akan menggendong kamu. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita tetap sebagai anak kepadanya dalam kemurnian iman, dalam kepasrahan, dalam kepercayaan. Tuhan pernah berkata bahwa yang memiliki iman seperti anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya. Tuhan itu bukan bermaksud bahwa otak kita kayak kerdil seperti anak-anak, bukan. Atau seperti anak yang nggak ngerti apa-apa, enggak. Dengan kita bertambah mengerti tentang Dia, kita bertambah mengenal Dia, pengetahuan kita diisi dengan firman Tuhan, namun kita harus punya keluguan, kepasrahan, kepercayaan yang sedemikian kepada Tuhan. Ya. Sama seperti anak yang masih kecil, ya. Mereka bisa mempercayakan semuanya kepada saya. Sebagai anak, sebagai bapaknya misalnya. Ya. Ya. Kalau misalnya saya bilang, ayo hari ini kita mau pergi ke sana gitu kan. Ya mereka ikut aja. Gitu. Ya, mereka yakin bahwa saya sudah mengatur segala-galanya dengan baik. Ya. Dan demikian juga kita dengan Bapa kita di sorga. Bahwa ketika kita berada dalam kehendak Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan sudah mengatur segalanya dengan baik. Tentu kalau Tuhan melindungi kita, bukan berarti tidak ada mara bahaya, tidak ada tantangan, saudara. Tidak ada kesusahan dalam hidup kita. Contoh yang paling bagus adalah Daud.
Daud adalah orang yang Tuhan lindungi. Daud adalah orang yang Tuhan berkati. Tapi apakah berarti Daud tidak mengalami tantangan? Oh, dia mengalami tantangan. Dia mengalami mara bahaya, tapi Tuhan melindungi dia melalui semua itu. Dan kita bisa mengharapkan dan bisa yakin kepada Tuhan yang sama. Hal yang terakhir dan keempat bagi kita adalah bahwa Allah adalah Bapa yang akan menguduskan kita. Tadi yang pertama, Allah adalah Bapa yang tidak akan meninggalkan kita. Allah adalah Bapa yang akan menyediakan bagi kita. Allah adalah Bapa yang akan melindungi kita. Dan Allah adalah Bapa yang akan menguduskan kita. Nah, ini berkaitan dengan tadi dia melindungi kita. Tuhan melindungi kita bukan hanya dari mara bahaya. Tuhan mau melindungi kita dari bahaya yang paling besar, yaitu dosa. Ya. Dan ini adalah bahaya terbesar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, dosa. Bahkan perlindungan Tuhan yang paling utama adalah ketika dia menyelamatkan kita dari dosa. Dia menyelamatkan kita. Tadi ayat yang kita baca di Yesaya, akulah yang menggendong kamu, aku yang menyelamatkan kamu, katanya sini. Dan Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, dari hukuman dosa, tapi Tuhan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dia mau menguduskan kita. Coba kita buka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Sebenarnya kita bisa baca dari agak banyak di atasnya ayat, tapi untuk menyingkat kita baca 2 ayat saja. Ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17 berbicara mengenai Tuhan ingin kita terpisah dari dosa, terpisah dari kejahatan, ya, terpisah dari hal-hal yang menajiskan. Sehingga ayat 17 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Nah, saya sering berkata bahwa kata kudus dalam Alkitab sebenarnya artinya terpisah, itu arti akar kata dari kata kudus, ya. Terpisah, itu terpisah dari dosa. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Ini adalah doktrin separasi, saudara. Separasi dari dosa. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menyentuh apa yang najis. Dan aku akan menerima kamu. Ayat 18 apa? Dan aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki. Dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, kalau kita ingin menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, kita harus menjauhi dosa. Tuhan ingin menguduskan kita. Tuhan akan menguduskan kita. Kita tidak bisa berkata, saya mau bergelut dalam dosa, dan saya berharap bahwa hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja. Tidak. Tuhan tetap mengasihi kita, tapi kita yang menjauh dari Dia. Kalau kita terus di dalam dosa, kita bagaikan yang Tuhan Yesus katakan, anak yang hilang. Anak yang minta warisan dari bapaknya. Bapak bagi warisan sama saya. Bapaknya kasih dia warisan. Dia jual warisannya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Di situ dia pesta-pesta. Sampai akhirnya dia terpuruk. Dan mau makan makanan babi pun tidak dikasih orang. Ayahnya tetap mengasihi dia. Ayahnya tetap berharap dia pulang. Dan ini yang Tuhan katakan. Bahwa aku ingin kamu terpisah dari dosa. Aku ingin kamu keluar dari kubangan babi. Aku ingin kamu kembali. Aku ingin kamu kudus. Aku akan menguduskan kamu. Dan ketika Tuhan mau melindungi kita, maka Dia mau melindungi kita dari dosa. Dan Dia mau menguduskan kita. Dia akan mendisiplin kita. Kadang-kadang banyak anak yang tidak mengapresiasi kalau ayahnya mendisiplin mereka. Menghukum mereka, menegur mereka. Tapi itu adalah bentuk kasih. Coba kita buka beberapa ayat. Pertama kita buka Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-12. Amsal pasal 3 ayat 12. Dikatakan di sini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Wow.
Anak yang disayangi, itu yang dihajar katanya. Anak yang disayangi itu yang dihajar. Anda tahu penulis kitab Amsal adalah Salomo. Dan Salomo menulis, dia bilang, "Hai anakku, dengarkanlah perkataanku. Seperti aku diajar oleh ayahku, aku mengajar kamu." Siapa ayahnya Salomo? Daud. Dan Daud tidak punya track record yang terlalu bagus sebagai seorang ayah sebenarnya. Dia seorang panglima yang hebat, prajurit jenderal yang luar biasa. Tapi sebagai ayah, sepertinya dia agak gagal sebenarnya. Daud itu ya. Karena apa? Anak dia kacau balau, banyak yang kacau balau. Bahkan ada satu anaknya namanya Adonia, ya, yang katanya bapaknya tidak pernah tegur dia, gitu. Tidak pernah kasih tahu dia nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sehingga waktu mau suksesi, Adonia pikir saya mau jadi raja. Ya. Tetapi Salomo berkata ayahnya ajar dia. Rupanya Daud lebih mengasihi Salomo gitu. Ini anak yang disayangi. Jadi kalau misalnya ayah kita di dunia menghukum kita. Nah, ayah di dunia menghukum kita ada disebut juga. Coba kita buka Ibrani pasal 12. Dan lihat satu ayat lagi. Ini terutama bagi yang masih anak-anak. Ibrani pasal 12. Anak panti, anak yang bukan panti. Kalau misalnya ditegur, kalau misalnya bahkan dihukum, kalau melakukan kesalahan. Itu adalah bukti ada orang yang peduli dengan kamu. Yang tidak mau melihat kamu kacau. Di dalam Ibrani pasal 12. Ayatnya yang ke-6. Ya, sebenarnya dari atas juga bisa, tapi dari ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semuanya itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ini sini. Namun jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram. Nah, TB1 di sini pakai istilah anak-anak gampang gitu ya. TB2 anak-anak haram. Dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup, katanya di sini ya. Jadi ada pertanyaan, di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, katanya di sini. Dan ini adalah firman Tuhan. Gitu. Dan itu adalah satu bentuk kasih ya, ketika ayah mendisiplin anaknya. Kata, kamu tidak boleh begini. Kamu salah dalam hal ini. Dan kalau orang tua lepas tangan, maka itu sebenarnya tidak mengasihi. Nah, ini juga pelajaran untuk orang tua. Kita harus mendisiplin anak kita. Tapi Bapa di sorga, Dia akan menguduskan kita. Dan kalau Dia perlu menghajar kita, Dia akan menghajar kita. Dan kalau Anda jatuh dalam dosa, dan Anda terus dalam dosa, dan Tuhan tidak hajar-hajar kamu, justru kamu harus sangat takut. Karena kamu tidak diperlakukan seperti anak. Ya. Kamu harus sangat takut. Ya. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita yang di sorga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa dari kami semua. Ya, Engkau adalah Bapa bagi anak-anak yatim. Engkau adalah Bapa bagi semua orang yang percaya kepadamu. Dan ajar kami untuk benar-benar berpegang kepada hal ini. Dan kami dikuatkan oleh itu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.